Ada begitu banyak hal pengetahuan di dunia ini yang sepantasnya kita ketahui, setidaknya bisa menjadi manfaat untuk bekal perjalanan hidup kita saat kita dalam posisi kebimbangan untuk menemukan solusi dari permasalahan hidup. Setidaknya bisa mendasari kerangka berpikir kita agar tidak terlalu mumet di tengah masalah yang datang. Jadi tonton video yang berisi tentang quote ini sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa seruput kopinya ya guys. Inilah cara menggunakan kebijaksanaan untuk mengenali musuh Anda. Berikut adalah 75 quote terbaik Sun Tzu. 1. Barang siapa yang tahu kapan harus bertarung dan kapan tidak bertarung, dia akan menang. 2. Di tengah kekacauan ada kesempatan. 3. Prajurit yang menang adalah mereka yang menang terlebih dahulu baru kemudian berperang, sementara pejuang yang kalah berperang terlebih dahulu dan kemudian berusaha untuk menang. 4. Jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri sendiri, Anda tidak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Jika Anda mengenal diri sendiri tetapi tidak mengenal musuh, untuk setiap kemenangan yang Anda peroleh juga akan menderita kekalahan. 5. Kemenangan terbesar adalah yang tidak membutuhkan pertempuran. 6. Kecepatan adalah inti dari perang. 7. Bahkan pedang terbaik, yang dicelupkan ke dalam air asin, pada akhirnya akan berkarat. 8. Seni perang sangat penting bagi negara. Ini adalah masalah hidup dan mati, jalan menuju keselamatan atau kehancuran. Oleh karena itu, ini adalah subjek penyelidikan yang tidak dapat diabaikan. 9. Tidak ada contoh negara yang diuntungkan dari peperangan yang berkepanjangan. 10. Siapa yang ingin bertarung harus terlebih dahulu menghitung biayanya. 11. Anda harus percaya pada diri sendiri. 12. Bangun lawanmu jembatan emas untuk mundur. 13. Seseorang mungkin tahu bagaimana menaklukkan tanpa mampu melakukannya. 14. Apa yang orang dahulu sebut sebagai petarung yang cerdas adalah orang yang tidak hanya menang, tetapi juga unggul dalam kemenangan dengan mudah. 15. Prajurit yang bijaksana menghindari pertempuran. 16. Seluruh rahasianya terletak pada membingungkan musuh, sehingga dia tidak dapat memahami maksud kita yang sebenarnya. 17. Salah satu tanda prajurit hebat adalah dia bertarung dengan caranya sendiri, atau tidak bertarung sama sekali. 18. Jika pikiran mau, daging bisa terus dan terus tanpa banyak hal. 19. Serangan adalah rahasia pertahanan, pertahanan adalah perencanaan serangan. 20. Hasil yang hebat dapat dicapai dengan kekuatan yang kecil. 25. Peluang berlipat ganda saat mereka ditangkap. 26. Jika cepat, saya selamat. Jika tidak cepat, saya tersesat. Inilah kematian. 27. Untuk mengamankan diri kita dari kekalahan terletak di tangan kita sendiri, tetapi kesempatan untuk mengalahkan musuh disediakan oleh musuh itu sendiri. 28. Keberanian tanpa pemikiran sebelumnya, menyebabkan seseorang bertarung membabi buta. 29. Roda keadilan menggiling lambat tapi menggiling dengan baik. 30. Jangan pernah berani, dan jangan pernah menang. 31. Ahli taktik yang terampil dapat disamakan dengan Shuaijian. Sekarang Shuaijian adalah seekor ular yang ditemukan di pegunungan Chang. Pukul kepalanya, dan Anda akan diserang oleh ekornya, pukul ekornya, dan kamu akan diserang oleh kepalanya. 32. Sangat mudah untuk mencintai temanmu, tetapi terkadang pelajaran tersulit untuk dipelajari adalah mencintai musuhmu. 33. Jadilah di mana musuhmu tidak berada. 34. Siapa yang tidak tahu kejahatan perang, tidak bisa menghargai manfaatnya.
35. Dalam pertempuran, tidak lebih dari dua metode serangan, langsung dan tidak langsung, namun keduanya dalam kombinasi menimbulkan serangkaian manuver yang tak ada habisnya. 36. Rencanakan apa yang sulit saat itu mudah, lakukan apa yang besar saat itu kecil. 37. Kesempatan mengalahkan musuh disediakan oleh musuh itu sendiri. 38. Ramalan tidak dapat diperoleh dari hantu dan makhluk halus, karena tidak akan memperoleh analogi, dan tidak dapat mengetahui dengan perhitungan. Ia harus diperoleh dari orang yang mengetahui kondisi musuh. 39. Jika Anda bertarung dengan sekuat tenaga, ada kesempatan untuk hidup, di mana kematian pasti jika Anda berpegang teguh pada sudut Anda. 40. Jangan menelan umpan yang ditawarkan musuh. Jangan mengganggu pasukan yang kembali ke rumah. 41. Kita tidak bisa masuk ke dalam aliansi sampai kita mengenal desain tetangga kita. 42. Ketika prospek cerah, bawa ke depan mata mereka, tetapi jangan beritahu mereka ketika situasinya suram. 43. Bencana terburuk yang menimpa pasukan, muncul dari keraguan. 44. Jika ada gangguan di perkemahan, otoritas jenderal lemah. 45. Oleh karena itu jenderal itu terampil dalam menyerang yang lawannya tidak tahu apa yang harus dipertahankan, dan dia terampil dalam bertahan yang lawannya tidak tahu apa yang harus diserang. 46. Mereka yang ahli membuat musuh bergerak melakukannya dengan menciptakan situasi yang harus dia setujui. Mereka membujuknya dengan sesuatu yang pasti akan dia ambil, dan dengan iming-iming keuntungan nyata mereka menunggunya dengan kuat. 48. Ketika tentara Anda telah melintasi perbatasan, Anda harus membakar perahu dan jembatan Anda, untuk menjelaskan kepada semua orang bahwa Anda tidak mendambakan rumah. 49. Ada 5 kesalahan berbahaya yang dapat mempengaruhi seorang jenderal. 1. Kecerobohan, yang mengarah pada kehancuran. 2. Kepengecutan, yang mengarah pada penangkapan. 3. Temperamen yang tergesa-gesa, yang dapat dipicu oleh hinaan. 50. Renungkan dan renungkan sebelum Anda bergerak. 51. Hadiah untuk pelayanan yang baik tidak boleh ditunda 1 hari pun. 52. Mulailah dengan merebut sesuatu yang disayangi lawan Anda, maka dia akan menuruti keinginan Anda. 53. Jika kata-kata perintah tidak jelas dan jelas, jika perintah tidak dipahami secara menyeluruh, maka jenderal yang harus disalahkan. Tapi, jika perintah sudah jelas dan tentara tetap tidak patuh, maka itu adalah kesalahan perwira mereka. 54. Jika pasukannya bersatu, pisahkan mereka. 55. Jangan bergerak kecuali Anda melihat keuntungan, jangan gunakan pasukan Anda kecuali ada sesuatu yang bisa diperoleh, tidak bertarung kecuali jika posisinya kritis. 56. Jenderal yang maju tanpa mendambakan ketenaran, dan mundur tanpa takut aib, yang hanya berpikir untuk melindungi negaranya dan melakukan pelayanan yang baik untuk kedaulatannya, adalah permata kerajaan. 57. Hanya penguasa yang tercerahkan dan jenderal yang bijaksana yang akan menggunakan kecerdasan tertinggi tentara untuk tujuan mata-mata. Dan dengan demikian mereka mencapai hasil yang luar biasa. 58. Jika tentara dihukum sebelum mereka melekat pada Anda, mereka tidak akan terbukti tunduk. Dan, kecuali tunduk, maka akan praktis tidak berguna. Jika, ketika para prajurit telah terikat kepadamu, hukuman tidak ditegakkan, mereka akan tetap ada. 59. Yakinkan musuhmu bahwa dia akan mendapatkan sedikit keuntungan dengan menyerangmu. Ini akan mengurangi semangatnya. 60. Untuk bertarung dan menaklukkan dalam semua pertempuran kita, bukanlah keunggulan tertinggi. Keunggulan tertinggi terdiri dari mematahkan perlawanan musuh tanpa pertempuran. 61. Biarkan rencana Anda menjadi gelap dan tidak dapat ditembus seperti malam, dan ketika Anda bergerak, jatuh seperti halilintar.
62. Semua peperangan didasarkan pada penipuan. Oleh karena itu, ketika kita mampu menyerang, kita harus tampak tidak mampu. Saat kekuatan kita harus terlihat tidak aktif. Ketika kita dekat, kita harus membuat musuh percaya bahwa kita jauh. 63. Jika lawan Anda temperamental, berusahalah untuk membuatnya kesal. Berpura-pura lemah, agar dia menjadi sombong. Jika dia santai, jangan beri dia istirahat. Jika pasukannya bersatu, pisahkan mereka. 64. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa untuk kemenangan, dia akan menang. Siapa yang tahu kapan harus bertarung dan kapan tidak bertarung, dia akan menang. Siapa yang tahu bagaimana menangani kekuatan superior dan inferior. 65. Untuk mengetahui musuhmu, kamu harus menjadi musuhmu. 66. Perlakukan orang-orang Anda seperti Anda memperlakukan anak-anak tercinta Anda sendiri. Dan mereka akan mengikutimu ke lembah terdalam. 67. Saat musuh santai, buat mereka bekerja keras. Saat kenyang, buat mereka kelaparan. Ketika menetap, buat mereka bergerak. 68. Jadi dalam perang, caranya adalah menghindari yang kuat, dan menyerang. 69. Memenangkan 100 kemenangan dalam 100 pertempuran bukanlah puncak keterampilan. Menaklukkan musuh tanpa bertarung adalah puncak keterampilan. 70. Jadilah sangat halus bahkan sampai tidak berbentuk. Jadilah sangat misterius bahkan sampai tanpa suara. Dengan demikian Anda bisa menjadi pengarah nasib lawan. 71. Demikianlah ahli dalam pertempuran menggerakkan musuh, dan tidak digerakkan olehnya. 72. Air membentuk alirannya sesuai dengan sifat tanah tempat ia mengalir. Prajurit itu meraih kemenangannya sehubungan dengan musuh yang dia hadapi. 73. Seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa berperang. 74. Tampil lemah saat Anda kuat, dan kuat saat Anda lemah. 75. Ketika seseorang memperlakukan orang dengan kebajikan, keadilan, dan kebenaran, dan menaruh kepercayaan pada mereka, tentara akan bersatu dalam pikiran dan semua akan dengan senang hati melayani pemimpin mereka.